warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Nak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke bab kelima. Ini bab terakhir di semester ini ya, tentang energi dalam sistem hidup. Oke, silakan diperhatikan ya, baik-baik. Oke, seperti biasa kita pahami dulu energi itu sebenarnya apa sih? Kita tahu ya kalau makhluk hidup itu pasti butuh energi. Buat apa? Buat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Segala aktivitas itu semua butuh energi. Bahkan tidur saja itu kita butuh energi ya. Jadi apa itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Nah, jadi untuk melakukan usaha ya, jadi butuh usaha. Tidur itu butuh usaha. Tidur itu juga kerja, jadi pasti butuh energi ya. Nah, energi itu banyak bentuknya ya. Jadi mulai ada energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda ketika benda tersebut bergerak. Ya, kalau benda tersebut bergerak maka dia akan memiliki energi kinetik. Kemudian energi panas atau kalor. Ya, sebelumnya kita udah belajar tentang kalor ya. Energi potensial. Energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena ketinggian. Jadi maksudnya dia itu punya ketinggian tertentu sehingga dia punya energi potensial. Semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya juga semakin tinggi. Nah, energi kimia ini biasanya pada bahan-bahan kimia ya. Kemudian energi listrik yang kita pakai sehari-hari, kita nggak bisa hidup tanpa listrik ya, Nak ya. Ini adalah energi yang sangat penting ya. Berbagai macam bentuk energi ya. Nah, apa sih hubungannya antara gaya, energi, dan usaha? Gaya bukan gaya-gayaan ya, bukan fashion week, cerita yang fashion week itu bukan. Gaya ini adalah dorongan dari suatu benda yang mengakibatkan perubahan gerak pada benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti. Jadi suatu benda itu bergerak bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, bahkan atau berhenti itu karena dikasih gaya. Bukan digaya-gayain, tapi misalnya didorong, ditarik, atau dilempar. Nah, itu adalah gaya. Kemudian perubahan gerakan benda tersebut disebabkan adanya perubahan energi kinetik yang dimiliki benda. Jadi kalau bendanya bergerak, maka dia akan memiliki energi kinetik. Nah, apabila terjadi penambahan energi kinetik, maka benda akan bergerak semakin cepat. Ya, jadi paham ya, energi kinetik itu tinggi atau besar kalau bendanya bergerak semakin cepat. Sebaliknya, apabila bendanya berhenti atau melambat, maka energi kinetiknya akan berkurang. Nah, itu hubungan gaya, energi, dan usaha. Dengan adanya gaya, benda itu bergerak, kemudian dia akan memiliki energi, ya. Nah, energi untuk hidup. Jadi, kita butuh energi untuk kita hidup, ya. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua jenis. Berdasarkan cara memperoleh energinya, ya. Jadi makhluk hidup itu bisa memperoleh energi dengan dua cara. Yang satu autotrof, dua heterotrof. Yang manakah kita? Apakah kita autotrof atau heterotrof? Nah, maksud heterotrof dan autotrofnya apa sih? Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, autotrof. Nah, autotrof ini adalah makhluk hidup yang dapat memanfaatkan energi dari luar untuk membentuk zat organik yang kaya energi. Intinya, makhluk hidup ini dia bisa membuat makanan sendiri dari luar ya. Dari energi luar. Energi apa itu? Biasanya yang dipakai adalah energi cahaya matahari. Apa sih contohnya? Contohnya adalah tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi, semua makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis itu disebut makhluk autotrof ya. Jadi intinya dia bisa mengubah energi dari luar menjadi makanannya dia ya. Kalau kita nggak bisa ya. Jadi kita itu mendapatkan energi dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, ini
salah satu cara makhluk hidup untuk memperoleh energi, yaitu dengan proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Foto itu artinya cahaya, sintesis pembuatan. Jadi maksudnya pembuatan cahaya gitu Bu. Bukan begitu ya. Maksudnya adalah pembuatan makanan atau pembentukan energi dibantu dengan cahaya, yaitu cahaya matahari, karena itu adalah sumber energi utama yang ada di bumi ya. Salah satu contoh yang bisa melakukan fotosintesis adalah tumbuhan hijau. Nah, fotosintesis ini adalah rangkaian reaksi penangkapan energi cahaya ya. Energi cahaya ini nanti akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk zat organik, atau intinya ini dia dari energi cahaya akan dibentuk makanan. Makanan ini untuk makhluk hidup itu sendiri ya. Nah, reaksi fotosintesis kalau pada tumbuhan itu terjadi di daun ya, lebih tepatnya di bagian kloroplas. Nah, contohnya ya. Jadi, fotosintesis itu yang utama adalah membutuhkan cahaya matahari sebagai bahan baku utamanya ya. Kalau nggak ada cahaya matahari ya nggak bisa fotosintesis, nggak dapat makanan, nggak bisa bikin makanan ya. Kemudian selain cahaya matahari, butuh karbon dioksida. Jadi tumbuhan itu untuk melakukan fotosintesis butuh karbon dioksida. Hasilnya apa? Hasil fotosintesis itu nanti akan terbentuk oksigen. Oke, kita lihat reaksinya ya. Nah, ini persamaan reaksi fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu, ini bacanya begini ya dari kiri. Ini yang dibutuhkan oleh tumbuhan, ini yang dihasilkan dari fotosintesis. Jadi yang dibutuhkan pada saat fotosintesis adalah air, H2O itu rumus kimia ya. Kemudian 6CO2 itu karbon dioksida, cahaya dan klorofil. Cahaya dari matahari dan klorofil itu merupakan bagian dari kloroplas ya. Kemudian hasilnya apa? Ini ada tanda panah ke samping. Ini adalah hasil dari fotosintesis. Hasilnya apa? Hasilnya adalah glukosa C6H12O6 dan 6O2 oksigen. Jadi fotosintesis itu menghasilkan berbagai bahan yang penting, yaitu glukosa. Glukosanya buat apa? Buat tumbuhan itu sendiri dan buat makhluk hidup lainnya yang makan tumbuhan. Ya, glukosa itu nanti bisa terbentuk karbohidrat. Ya, karbohidrat itu adalah glukosa kompleks. Dan oksigen, jelas ini penting ya. Berarti kalau tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, dia tidak akan menghasilkan oksigen. Oksigennya kan nanti dipakai untuk apa? Respirasi makhluk hidup lain ya. Jadi sangat penting peranan fotosintesis di sini ya. Selanjutnya, nah ini yang kedua, heterotrof. Contohnya kita ya, kita termasuk dalam makhluk hidup yang heterotrof. Jadi heterotrof itu adalah menggunakan energi dari zat organik yang diambil melalui proses pencernaan makanan. Maksudnya di sini adalah heterotrof itu kita mengambil makanan dengan mengkonsumsi dari makhluk hidup lainnya ya. Kita harus makan ya. Kita nggak bisa nggak kayak tumbuhan yang bisa mengubah energi cahaya jadi makanan. Kita nggak bisa. Jadi kita itu mendapatkan energi adalah dengan cara mencerna makanan, entah makanannya dari tumbuhan atau entah makanannya dari makhluk hidup lain, jamur kah atau dari hewan lain, misalnya chicken gitu kan. Kita makan, kita baru dapat energi. Kalau kita nggak makan, ya kita nggak dapat energi ya. Kita bukan tumbuhan yang bisa fotosintesis. Nah, ini hubungannya heterotrof dengan pencernaan makan dan respirasi ya. Makhluk hidup heterotrof harus makan, itu yang tadi saya bilang ya. Harus makan, kalau nggak makan nggak dapat energi ya. Kenapa harus makan? Karena di dalam makanan itu nanti kita akan dapat energi dari mana? Dari karbohidrat, dari lemak, dari proteinnya. Kamu tahu sendiri ya, karbohidrat itu bisa dari sumber makanan pokok, dari nasi, singkong, jagung, sagu, dan lain-lain. Lemaknya dari mana? Bisa dari susu, dari keju, atau dari minyak ikan atau olive oil. Nah, atau proteinnya dari mana? Dari daging-dagingnya. Bisa protein hewani, bisa protein nabati ya, tahu, tempe,
daging-dagingan, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Nah, proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein ini dengan cara memecah molekul kompleks. Jadi kita pecah-pecah menjadi bentuk yang sederhana, kemudian diserap oleh usus halus, barulah proses ini akan menghasilkan energi yang dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat ya. Jadi bentuk energi dalam tubuh kita itu kita sebutnya dalam satuan ATP gitu ya. Nah, pembentukan ATP, nah kalau kalian ingatnya ATP itu sama dengan energi gitu aja ya. Pembentukan ATP ini melibatkan oksigen. Jadi, kita butuh oksigen buat mencerna makanan atau untuk menghasilkan ATP ini atau energi ini ya, melalui proses pernapasan. Oksigennya dari mana? Dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan tadi ya. Jadi, tumbuhan melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigennya kita pakai buat apa? Buat mencerna makanan menjadi energi atau ATP. Nah, reaksi ini disebut dengan respirasi. Nah, reaksi respirasi. Sebenarnya reaksi respirasi ini kebalikan dari reaksi fotosintesis ya. Kalau tadi fotosintesis kita tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen, kalau kita memakainya ya. Contohnya ya, glukosa dan oksigen ini kita pakai, kita cerna, kita rombak menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Karbon dioksida kita keluarkan ya dalam proses pernapasan beserta dengan air. Kalau energi kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, reaksi respirasi ini terjadi di mitokondria, yaitu tempat berlangsungnya respirasi sel. Ini ada di dalam sel ya. Jadi dalam sel itu ada bagian namanya mitokondria. Bentuknya seperti ini. Dan di dalam sinilah terjadi proses respirasi untuk menghasilkan ATP atau energi.